Kemudian aktivitas lain selain kantor, saya aktif di alumni Teknik Kimia ITS karena memang dulu kampus saya di ITS. Saya saat ini menjadi bendahara umum dari periode 2020 hingga sekarang, jadi udah 2 kali periode kepengurusan. Dan saya angkatan 2008. Jadi saya kuliah berapa tahun lalu ya? Duh, nggak usah dihitung ya, takut lihat angkanya gitu. Oke, boleh dibantu next panitia? Oke, nah ini adalah tempat saya bekerja. Ada printer nggak ya? Nah di sini tempat saya bekerja di Kota Bontang. Tadi sempat dimention oleh Ibu Wakil Dekan. Saat ini saya bekerja di PT Kaltim Daya Mandiri dan PT Kaltim Daya Mandiri itu mensupport pupuk Kaltim. Ada yang dari Bontang? Ada yang dari Bontang? Mana nih? Kayak ada yang dari Bontang kok kayak nggak bangga gitu ya? Iya, alhamdulillah saya 5 tahun di Bontang. Jadi pasti teman-teman tahu ya, kalau pasti yang terkenal adalah pupuk Kaltim ya. Pupuk Kaltim. Nah, KDM ini hanya kayak kalau pupuk Kaltim itu universe, kita tuh cuma titik aja gitu. Kita support utilitasnya di pupuk Kaltim. Jadi kami punya wilayah usaha. Jadi ini ya teman-teman, di yang dalam lingkaran ini adalah wilayah usaha kami. Jadi Kaltim Daya Mandiri ini tidak hanya mensupport utilitas. Kalau kaitannya sama Tekim berarti ada steam, demin, kemudian desal, nitrogen, oksigen. Nah, ada juga yang tentang listrik gitu. Dan ternyata seorang insinyur teknik kimia kalau sudah ada di BD, di business development, mau nggak mau kita juga harus tahu tentang listriknya juga gitu. Oke, next. Nah, ini adalah profil bisnis gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa KP di tempat saya ya, kerja praktek gitu. Nah, nanti itu masih berapa tahun ya? 3 tahun lagi ya berarti. Nah, di perusahaan saya saat ini di PT Kaltim Daya Mandiri, perusahaan tempat saya bekerja, kami mengoperasikan 1 unit gas turbin generator. Nah, ini biasanya kalau GTG ini anak elektro atau anak mesin ya. Nah, kemudian ada electrical system integration. Jadi ini di situ tidak ada PLN teman-teman. Jadi di lingkungan pabrik itu semua pembangkitnya dijadikan satu sistem oleh KDM. Jadi antar pembangkit milik pupuk Kaltim, Kaltim Nitrat, Kaltim Amonia, itu macam-macam perusahaan di situ ya, Kaltim Parna, semuanya diintegrasikan menjadi satu. Kemudian kami punya heat recovery steam generator. Jadi ini memanfaatkan gas panasnya GTG. Jadi panas dari GTG ini kita tarik ke HRSG untuk produksi steam. Nah, kalau ini masih teknik kimia ya, gitu. Oke. Ini masih ada teknik kimianya. Kemudian selanjutnya, nah yang sekarang lagi tren gitu ada EBT ya. Nah di KDM ini tidak mau ketinggalan karena saat ini kami telah memiliki PLTS, membangkit listrik tenaga surya sebesar 3,9 mega dan insya Allah sampai 2028 nanti akan ada 10 mega di lingkungan pupuk Kaltim maupun Kaltim Industrial Estate. Nah, saat ini sebagai informasi juga kami sedang melakukan riset untuk PLTMH gitu, mikrohidro memanfaatkan outfall. Jadi kan kalau ada proses pabrik itu kan ada cooling waternya ya, ada air pendingin atau air proses gitu, biasanya kan dibuang ke laut kan setelah selesai digunakan karena kan dia sebenarnya ya air biasa aja gitu, bukan yang harus diolah. Nah, di situ kan ada kayak beda tinggi gitu ya. Jadi ada kemungkinan untuk dibangkitkan listrik dengan mikrohidro. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan teman-teman dari Bapak Ibu dosen dari ITK, mesin sama elektro kalau nggak salah gitu. Nah, ini baru berjalan, jadi kami melakukan penelitian, harapannya sih bisa membuat prototipe untuk pengembangan ini. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan nih dari teman-teman teknik kimia misalnya dari sekarang kayak jadi kebayang ya nanti siapa tahu di tahun kedua, ketiga, keempat bisa bikin satu penelitian yang bisa dikerjasamakan dengan perusahaan. Nah, kayak gitu bisa juga. Oke. Kemudian ini ada PSA atau ASP. Nah, ini Tekim juga nih.
yang ini ya. Jadi yang PSA atau ASP ini adalah alat untuk memproduksi nitrogen dan juga oksigen. Kemudian mixed bed dan juga desal ini adalah untuk memproses air laut. Jadi di sana kami tidak menggunakan air dari tanah karena kan sekarang dibatasi ya penggunaan air tanah. Jadi kami menggunakan air laut untuk proses. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi kan sempat disinggung ya. Jadi pada hari ini kenapa logo yang di atas ini ITK, kemudian KDM, logo perusahaan, dan satu lagi ada namanya BKKPII. Jadi teman-teman, ini adalah long journey ya. Jadi teman-teman setelah jadi mahasiswa baru, nanti teman-teman ketika lulus akan jadi mengikuti suatu keprofesian namanya nanti akan jadi insinyur gitu ya. Dan itu teman-teman ada rumahnya, namanya Persatuan Insinyur Indonesia, dan khusus untuk kimia itu ada Badan Kejuruan Kimia. Gak bisa ya? Boleh dibantu next, kayaknya nggak bisa. Oke. Nah, ini Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini Persatuan Insinyur Indonesia ini untuk semua jurusan ya. Jadi tidak hanya teknik kimia, tapi semua jurusan itu ada. Nah, di sini Persatuan Insinyur Indonesia, nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman bisa ikut ini dengan tujuannya luar biasa ya. Jadi sebagai agen perubahan pembangunan melalui pengembangan kompetensi profesi insinyur. Nah, tujuannya apa sih ada PI ini? Tadi teman-teman ketika kuliah, kemudian nanti masuk dunia kerja, pasti kan kayak wow gitu kan, terkaget-kaget gitu. Ini apa gitu? Ada banyak hal yang tidak ditemui di kampus. Nah, makanya ada PII yang siap mewadahi teman-teman untuk mengupgrade kompetensi supaya jadi insinyur yang handal. Nah, ini juga misinya menjadikan insinyur yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah gitu. Karena kalau kita insinyur kita dan teman-teman kita sama gitu, pasti kan ya orang lain kayak nggak ada istimewanya kan kita dibanding yang lain. Jadi kita harus punya added value. Nah, salah satunya dengan ikut PII ini kita bisa mengupgrade diri supaya kita punya nilai tambah dan tentunya networking ya. Jadi kalau di kuliah nanti ada himpunan mahasiswa teknik kimia, kemudian yang antar mahasiswa itu ada BKKM TKI gitu, perhimpunan mahasiswa teknik kimia. Nah, nanti pas teman-teman lulus ada yang namanya PII dan juga BKKPII. Oke, next. Nah, ini sedikit tentang perjalanan PII, dan ini ya teman-teman, di sekitar Oktober 2025 sudah ada 95.000 insinyur yang bergabung mengambil profesi insinyur dan bergabung dalam PII gitu. Dan tentunya dari sekian banyak tidak hanya sertifikasinya tuh di nasional, tapi nanti ada namanya ASEAN gitu. Jadi di belakangnya nanti gelarnya ada yang IPP, IPM, IPU, kemudian ada yang ASEAN gitu. Jadi ternyata Indonesia itu nggak kalah loh dengan ASEAN maupun internasional yang lain. Oke, next. Oke, nah sebagai insinyur teknik kimia, jadi ini saya bercerita tentang masa depan ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nanti udah lulus dari teknik kimia, partnya kita tuh di mana sih gitu. Nah, kita ada di sini di Badan Kejuruan Kimia. Nah, kalau PII itu ada di atas ya, jadi Persatuan Insinyur Indonesia ini kan semuanya. Kemudian nanti kita ada undang-undang yang menaungi. Jadi di situ gimana sih seorang insinyur tuh harus kalau seorang insinyur tuh profesinya apa aja, tadi hal-hal yang harus dikuasai apa gitu. Nah, nanti kita ada di sini nih teman-teman, ada di Badan Kejuruan Kimia. Jadi kita menjadi suatu bagian dari Insinyur Indonesia yang akan mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Next, boleh. Nah, untuk Badan Kejuruan Kimia sendiri, ini ya, visinya menjadi organisasi profesi yang mampu menjembatani antar perguruan tinggi. Nah, jadi kenapa sih harus ada kayak kegiatan-kegiatan gini? BKKPI pasti sangat amat ingin ikut dan kenalan dengan teman-teman mahasiswa, karena memang tugasnya adalah salah satunya menjembatani gitu, dari perguruan tinggi, kemudian pemerintah, industri. Jadi ketemu mahasiswa, ketemu dosen, dan juga nanti ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan industri, yang nantinya harapan
harapannya match gitu. Jadi kalau misalnya industri ini butuh orang-orang pinter, nah ngambilnya dari teman-teman yang ada di kampus. Kemudian dari pemerintahan nih butuh masukan, nah kita berdiskusi bersama antara industri dan juga kampus gitu. Dan tentunya misinya sangat mulia ya. Jadi kita di BKKPI ini ingin menciptakan budaya untuk insinyur yang beretika, kemudian kepada masyarakat tuh kita memberikan jaminan mutu gitu. Jadi kita memastikan bahwa insinyur teknik kimia ini memiliki kualitas yang luar biasa dan tentunya juga berdaya saing. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti jangan khawatir kalau misalnya hari ini masih mikir-mikir salah jurusan nggak ya gitu. Kayaknya enggak sih, karena ke depan itu udah ada rumahnya juga loh, udah ada yang mewadahi gitu. Jadi kayak ke depan itu teman-teman sudah punya banyak fasilitas gitu. Jadi kalau misalnya mikir hari ini kenapa ya masuk teknik kimia gitu, teman-teman harusnya menurut saya sangat bersyukur ya, karena teknik kimia itu komplit gitu, ilmunya komplit, fasilitasnya juga komplit, bahkan sampai nanti kita lulus masih ada support system untuk kita semuanya. Oke, next boleh. Nah ini sedikit tentang peran dan juga, nah ini moto dari Badan Kejuruan Kimia adalah Rumah Insinyur Kimia Indonesia. Nah di sini ada 3C ya yang diusung. Nah ini mungkin jadi bisa jadi inspirasi kita semua bahwa ketika menjadi seorang insinyur teknik kimia, yang pertama harus kompeten. Nah jadi kompeten ini tidak hanya kita pinter ya, tapi di atas ilmu itu harusnya kita belajar, sebelum kita belajar ilmu pasti ada yang namanya adab ya, etika. Nah di sini kita tidak hanya berkompetensi tetapi juga kita mampu menjaga etika sebagai seorang insinyur teknik kimia. Kemudian kolaborasi. Nah salah satu contoh kolaborasi adalah pada hari ini saya dari dunia industri gabung di kampus untuk melakukan kolaborasi supaya teman-teman mendapatkan informasi kalau di luar sana tuh seperti apa. Oke, dan yang terakhir adalah care, ini peduli lingkungan dan sosial. Oke. Boleh next. Oke, nah ini adalah Ketua BK Kimia saat ini Ibu Sri Penny Inten, dan juga Wakil Ketuanya adalah Bapak Ganis Dananjati. Oke, next. Nah ini nanti kalau pengen tahu lebih detail boleh join ke media sosialnya BKKPI. Nah nanti teman-teman di sini kalau join media sosialnya nanti bakal tahu nih, kalau habis lulus dari kampus tuh kegiatannya apa aja sih gitu. Nah di situ banyak banget, banyak sekali apa ya, kayak tadi salah satunya Pak Kaprodi hadir annual meeting. Harusnya sih kami ketemu ya, tapi nggak tahu Bapak hadir hari apa, itu saya di hari apa, kita sama-sama hadir di forum yang sama, tapi karena banyak sekali orangnya, maka ini apa namanya, mungkin kita tidak sempat bertemu gitu. Oke, next. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman setelah lulus itu perlu melakukan sertifikasi. Nah ini tadi yang diceritakan oleh Pak Kaprodi. Nah itu yang pertama tentang kepatuhan ya. Jadi pemenuhan kepatuhan. Jadi nanti kalau misalnya udah lulus itu nggak hanya ST gitu ya, nggak hanya sarjana teknik kimia, tapi jadi insinyur supaya kita bisa memenuhi kepatuhan terkait dengan peraturan dan persyaratan. Kemudian ada pengakuan publik bahwa kita tidak hanya lulusan teknik kimia tapi juga sebagai insinyur yang siap bekerja gitu. Kemudian tentunya dengan sertifikasi ini pasti orang kan mikirnya, oh orang ini pasti berkompeten ya. Jadi kayak ada apa ya, semacam ekspektasi. Jadi ekspektasi publik terhadap kita tuh kayak udah terbentuk lah bahwa kalau insinyur teknik kimia ini pasti punya kompetensi yang baik. Kemudian tentunya pengembangan karir, potensi gaji, terus hal-hal lain lah pasti akan dapat. Oke, next. Ini prosedurnya nanti aja karena masih jauh banget ya gitu, masih 3,5 tahun ke depan. Nanti kalau misalnya mau lulus pasti akan difasilitasi oleh kampus juga. Biasanya kampus akan bekerja sama dengan BKKPI. Oke. Ini sekilas tentang BKKPI ya. Nanti kita tanya jawabnya di terakhir aja ya Bu ya. Oke. Oke, sekarang next. Ini topik yang diberikan ini kayaknya cocok buat teman-teman yang mahasiswa baru. Nah, transformasi keprofesian teknik kimia. Oke.